Halo pemirsa, Anda menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang diaspora Indonesia yang memiliki bisnis 2 food truck di Williamsburg menawarkan makanan Jepang yang sudah dikenal di Amerika, membuat terkesan wali kota di negara bagian Kentucky. 3, 2, 1. Setelah 5 bulan berjalan lancar, tibalah saatnya mengadakan syukuran dengan pemotongan pita dan tumpeng. Food truck Jara Hibachi and Sushi ini berlokasi di samping pom bensin di Williamsburg, kota kecil di negara bagian Kentucky. Pemotongan pita dilakukan wali kota, sementara pemilik food truck ini pasangan suami istri asal Indonesia. Banyak dari bantuannya dari Pak Wali Kota, terutama dari tempat lokasi ini, terus sama penarikan truk. Pokoknya tempat-tempat yang kita meragukan, tapi alhamdulillah semuanya ditangani sama Pak Wali Kota semua. Ya saya bersyukur banget, Pak Wali Kotanya baik, semuanya dari gedung sampai itu semuanya Pak Wali Kota yang mengurusi semua. Rodi Harrison, wali kota Williamsburg yang berpenduduk 7.000 jiwa ini terkesan dengan keberanian Arifin dan istrinya membuka usaha di kotanya. How does anybody from Indonesia land in Williamsburg, Kentucky? I'm very proud of Rudy and Yanni that they have taken and come to Williamsburg and chosen Williamsburg to put their business. By the way, the food, delicious. They've brought some extra flavor, as you will, to our community. Sesuai dengan namanya, menu yang dijual di food truck ini makanan Jepang, yang memang sudah dikenal oleh warga Amerika, termasuk warga kota ini. Different, it's really good. I like the rice, I just like everything. Food trucks in Williamsburg comes, and that is a really good addition, I think. And I hope y'all do real well. Rodi Harrison sendiri juga menjadi pelanggan setia food truck ini. Tapi setelah merasakan enaknya tumpeng, ia percaya makanan Indonesia juga bakal laku di sini. I just ate the celebration at tumpeng is, and the difference between Indonesia, Vietnamese, Chinese, and all that. I think a lot of people around here think that it's basically all the same, and I can tell you from eating it, it's not. Everything has a different flavor, different spice, I think. Menjual makanan Indonesia memang sudah lama terpikirkan oleh Arifin dan istrinya. Itu kita sudah memang rencana kita, misalkan dapat gedung, memang kita mau menambahkan rendang sama sate, terutama itu, terusan soto ayam, dan itu juga banyak orang-orang sini yang suka sih sebenarnya. Ini adalah usaha food truck kedua yang dimiliki Pak Sutri ini. Selain itu, mereka bermitra dengan warga Indonesia, mendirikan restoran Hibachi Express di kota Middlesbrough, Kentucky. Bagi teman-teman yang masih belum punya bisnis, kalau mau partneran sama siapa aja, tolong mari kita tingkatkan, mumpung ada kesempatan, punya skill, punya apa, ayo kita buka bisnis berkembang, biar Indonesia itu lebih maju. Kita ini negara orang, kita harus bisa mandiri juga. Banyak pendatang Indonesia yang membuka usaha food truck atau restoran dengan menu makanan Jepang karena warga Amerika sudah mengenalnya. Namun Arifin dan Yani akan mencoba memperkenalkan makanan Indonesia di kota kecil ini. Dari Williamsburg, Kentucky, Supriyono, VOA. Sementara itu pemirsa, sekitar 66% di Amerika Serikat memiliki hewan peliharaan dan bisnis terkait seperti makanan, perawatan, perlengkapan, dan pemakaman yang bernilai miliaran dolar per tahun. Sebuah taman makam hewan peliharaan tertua di Amerika Serikat membuat warga rela menghabiskan ribuan dolar untuk peristirahatan terakhir binatang kesayangannya. Lantas seperti apakah? Berikut informasinya.
Beberapa hari seminggu, Mark mengunjungi makam Boots, kucing kesayangannya yang mati di usia 17 tahun pada Agustus 2020. Pria New York ini membayar sekitar $7.000 untuk tempat peristirahatan terakhir Boots di Hartsdale Pet Cemetery. Human cemeteries are sad. This is one of the most cheerful places. When you look at the love that goes behind every plot here, the sayings, the toys, the pinwheels, it's just, I can't think of a better place. Sekitar 70.000 hewan peliharaan dimakamkan di sini sejak tahun 1896. Hartsdale Cemetery merupakan taman makam hewan tertua di AS berjarak 30 km dari kota New York. Mayoritas yang dimakamkan adalah kucing dan anjing, tapi ada juga hewan lainnya. There's reptiles that are buried here, mice. There's a lion cub that was buried here in 1912 by a Russian princess. There's the ashes of Ming, who's a Bengal tiger, that was buried here a few years ago. There are some monkeys. Juga kuda dan sejumlah burung. Kucing Mariah Carey juga dikubur di sini. Ed Martin mengelola bersama ayahnya yang membeli Hartsdale Pet Cemetery tahun 1974. I've seen what people go through when they lose their pets, and I feel like I'm in a good position where I can help them, and I have helped them, and it makes me want to continue helping them. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah tempat pemakaman hewan di Amerika Serikat. Tapi Asosiasi Internasional Pemakaman dan Krematorium Hewan memperkirakan ada sekitar 700 hingga 900-an. Dan ini jumlah yang sangat minim jika dibandingkan dengan tempat makam untuk manusia yang jumlahnya melebihi 120 ribuan di negara ini. Dan apalagi mengingat bahwa jumlah rumah tangga di Amerika Serikat yang memiliki hewan peliharaan lebih dari 66%. Sementara itu di Hartsdale ada sekitar 300 pemakaman per tahun. Pemilik hewan bisa memilih bayar uang pemeliharaan $3.500 atau sekitar 56 juta rupiah di muka atau per tahunnya sebesar $105. Jika uang tahunan berhenti dibayar, maka tanah makam akan kembali dijual. And the pets are taken out and they're cremated. And they don't leave the cemetery. Their remains are scattered over the cemetery grounds. Walau ini tempat makam untuk hewan, ada sekitar 800 manusia yang dimakamkan bersama hewan peliharaan mereka. My wife and I. Bahkan keluarga Martin juga punya blok sendiri, di mana Edward Jr. ingin dimakamkan. Begitu pula Mark Lindbergh yang nantinya ingin dikremasi dan dimakamkan di sebelah Boots. I'm single, I don't know if I'll ever get married, and I can't think of a better place. I live with my cat every day for almost 17 years. Why stop now? Dari Hartsdale, New York, VOA. Pemirsa, Moskow dilaporkan telah memberikan suaka kepada Bashar al-Assad, Presiden Suriah yang digulingkan setelah melarikan diri dari Damaskus. Sebagai pendukung kunci rezim Assad, bagaimanakah Rusia mencoba mempertahankan pengaruhnya di Suriah pasca Assad? Berikut informasinya. Bendera kelompok oposisi Suriah dikibarkan di kedutaan Suriah di Moskow, yang menandakan hilangnya sekutu utama Rusia di Timur Tengah. Kremlin memberikan suaka kepada presiden yang digulingkan, Bashar al-Assad dan keluarganya, serta menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah tersebut. Kini Rusia harus memikirkan kembali strategi dan aliansinya di kawasan. Moscow's intervention in Syria was a way of showing it was a global power and that it had an ability to influence things outside of its immediate neighborhood. So I think in terms of the kind of geopolitical implications, it shows that Russia is less powerful than it might want to project to the rest of the world. Rusia terlibat perang di Suriah untuk mendukung Assad pada 2015, menginvestasikan sumber daya dan tentaranya. Kehadiran militer Rusia di Suriah termasuk pangkalan udara yang ada di kota pesisir Latakia dan juga fasilitas angkatan laut di kota Tartus. Pangkalan di Tartus merupakan satu-satunya fasilitas perbaikan dan pengisian ulang kapal-kapal Rusia yang ada di kawasan Mediterania dan kerap dijadikan tempat untuk menerbangkan kontraktor militernya keluar masuk kawasan Afrika.
Namun analis menilai pihak lain yang justru memperoleh keuntungan dari akhir perang sipil yang berlangsung selama 13 tahun ini. The big winner here is Turkey. Erdogan is thrilled, I think, that Trump has suggested he's going to remove American service members from Syria. Turkey's influence becomes more critical in that country. So Erdogan and Turkey, their stock rises while Russia's stock decreases here. Pejabat Kremlin mengatakan mereka telah melakukan kontak dengan pemerintah baru. Bombing schools, supporting Assad drop barrel bombs on the population, supporting Assad when he used chemical weapons. So I don't think any incoming government, whatever the composition is, whether it's HTS, whether it involves the Kurds, whatever, whichever groups it includes, they cannot just suddenly forget the brutality that Russia inflicted upon the civilian population. Rabu waktu setempat, lewat juru bicaranya, Kremlin mengecilkan runtuhnya rezim Assad dan mengatakan bahwa fokus Rusia saat ini adalah Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, jatuhnya Damaskus ke pemberontak menimbulkan kekhawatiran akan langkah lanjutan pasukan Amerika Serikat di Suriah. Salah satu peran utama mereka beserta sekutu adalah untuk memastikan ISIS tak kembali muncul di wilayah tersebut. Warga Suriah di Damaskus menyambut runtuhnya rezim Assad yang pertama berdiri pada 1971. It's impossible not to be moved by the scenes of jubilation, the scenes of relief coming out of Syria. The end of this regime is a defeat for all who enabled its barbarity and its corruption, none more than Iran, Hezbollah, and Russia. So this moment presents a historic opportunity, but it also carries considerable risks. Resiko yang ingin dimitigasi pasukan AS termasuk dengan menyerang 75 sasaran ISIS di Suriah Tengah dengan jet tempur, pengebom B-52, dan pesawat tempur A-10. Serangan ini dimaksudkan untuk memastikan kelompok teroris tersebut tak mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. The real danger moving forward over the next 48 hours is that if the Islamic State escapes its prison camp at Al-Hul, then you could have thousands of militants, thousands of extremists, not only spreading across Syria and the Middle East, but also Turkey and Europe as well. Ada sekitar 900 tentara Amerika di Suriah yang menyokong pasukan demokratik Suriah untuk menangkal kembali kebangkitan ISIS. Salah satu dari 3 kepentingan utama pasca runtuhnya rezim Assad. Our soldiers and personnel and all are protected. We want to make sure that our allies are safe and secure. We want to make sure that there isn't a humanitarian catastrophe. Pemerintah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa AS tidak akan turut campur dalam perang di Suriah maupun penggulingan pemerintahan Assad. Sementara Presiden terpilih Donald Trump menyatakan bahwa perang Suriah bukanlah pertarungan Amerika Serikat. Namun Donald Trump juga menyatakan bahwa Rusia telah menelantarkan Assad akibat eskalasi perang di Ukraina. Sementara mantan presiden yang digulingkan telah melarikan diri ke Moskow. Menurut analis, kejatuhan rezim Assad melemahkan Rusia dan Iran. They've lost Hezbollah, or at least the ability to supply them. They've lost Syria. The question now is whether they can keep their grip on the Houthis, or whether other states in the region, Saudi Arabia, for example, are going to smell blood in the water. Pentagon menekankan pentingnya komunikasi dengan sekutu. Menhan AS berbicara dengan Menhan Turki terkait perkembangan di Suriah. Sementara Komandan Komando Pusat AS berdiskusi dengan Yordania dan akan bertemu dengan sekutu di wilayah dalam beberapa hari mendatang. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, kemudahan belanja online belakangan ternyata tak membuat konsumen di Amerika Serikat sepenuhnya melupakan toko fisik dan mal. Bahkan analis mencermati untuk retail fisik melakukan comeback
pasca pandemi dan bersaing ketat untuk menarik kembali konsumen. Dan ini terlihat saat puncak belanja akhir tahun saat ini. Menjelang Natal dan Tahun Baru, toko-toko fisik di Amerika Serikat kembali ramai didatangi pembeli yang disibukkan dengan belanja hadiah Natal untuk keluarga dan teman. I usually shop online. That's typically me. But I wanted to actually pick out things by hand, see if I find things if it suits somebody, then I'll grab it. Yeah, I like being able to go and see the product in person and everything. Sometimes you buy it online and then it's not what you crack it or it's cracked up to be. So even if it's a good price, you may not realize, or you may realize you don't want it. I don't feel it as crowded as it normally was. I'm not fighting anyone to get in. So, I think this year is a little, it's not as busy, but it is still pretty busy though. Di tengah persaingan ketat dengan toko online dan juga sesama peritel fisik, peritel menyiapkan beragam penawaran eksklusif. Gift wrapping services, buy online, pick up in store is another way that's customers that maybe they want to look online, make sure that it's available, and then they can pick it up in the store and come into the mall to get it. So retailers and shopping centers know that you can shop anywhere, you can choose to shop online, but it's about doing those fun things in store that make the shopping experience truly special. Setelah sempat terhempas selama pandemi COVID, toko fisik kini kembali diminati, menurut pengamat retail. Most shopping still occurs in America inside of a store. Yes, there are lots of people who are shopping online, but we're still seeing greater than 80% of all sales in retail happen inside of a store. So what we like is this convenience factor. We like to shop a little bit online, we like to shop a little bit in store, sometimes we like to shop online, pick it up in store. Kelompok usia yang paling meminati toko fisik justru generasi termuda. This holiday, expect to see more young people out shopping. We're seeing upwards of 89% of young people between 18 and 24 going shopping. This includes things like going out to eat with friends, going shopping, maybe going to see that big blockbuster movie. All of these things together in one experience as a social activity. Pada awal musim belanja akhir tahun, sekitar 197 juta warga Amerika Serikat berbelanja, melampaui perkiraan Federasi Retail Nasional. Sekitar 126 juta diantaranya berbelanja di toko fisik, melampaui jumlah konsumen yang belanja online dan peningkatan sekitar 5 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Federasi Retail Nasional memperkirakan total penjualan akhir tahun mulai November hingga akhir Desember bakal melebihi total penjualan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,5 hingga 3,5% lebih tinggi dibandingkan penjualan 2023. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Negara-negara Afrika Barat, khususnya Ghana dan Nigeria, mengalami peningkatan pesat untuk pusat kesejahteraan cyber, yakni tempat anak-anak muda dilatih melakukan penipuan daring. Nigeria kehilangan sekitar 500 juta dolar tiap tahun akibat kejahatan cyber dan telah meluncurkan strategi baru untuk memeranginya. Anak-anak muda ini merokok sebelum bekerja. Pekerjaan mereka adalah menipu korban di internet yang tidak merasa curiga. Menurut pemuda yang kita sebut saja Wezi dan rekan-rekannya, mereka bekerja di kerajaan hiruk-pikuk, tempat orang-orang dilatih melakukan kejahatan dunia maya. Mereka berbicara kepada VOA dengan syarat tidak disebutkan nama aslinya. Menurut Wezi, hari ini mereka sedang istirahat. Mereka mencari calon korban lewat obrolan daring. Like going to Instagram, liking posts and comments. I can go to USA Today now, look their posts today. I will start war. I will beat traffic on the comments. They won't even think I'm a scam. From there, people will add me. Banyak yang menerima umpan itu kemudian tertipu. He's worshiping me like this. And why are you doing this? Can you tell me? I'm a graphic designer. I do work. I do office work, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Some people will give you work. They will not pay. I have work here that will tell me that 3,000. I like this country. Itu kurang dari $2 per pekerjaan untuk pekerjaan legal. Menurut Wisi, di sini ia melakukan ribuan penipuan daring yang sebagian besar menyasar warga Amerika. Para pejabat mengatakan penipu dari Afrika Barat sudah terkenal secara global. Menurut Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria, negara ini kehilangan sekitar $500 juta per tahun akibat kejahatan siber, termasuk penipuan online, phishing, pencurian identitas, dan serangan terhadap lembaga keuangan.
Pihak berwenang mengatakan 3.400 pelaku kejahatan telah dihukum tahun lalu dan ratusan juta dolar telah dikembalikan. Untuk membantu, Nigeria meluncurkan desk respons cepat kejahatan siber 24 jam akhir Oktober lalu. It's a containment strategy. It is a preventive framework. It's an initiative to save members of the public from any damage, from any loss that cybercrime, may want to bring. Angka nasional menunjukkan Nigeria berjuang menghadapi pengangguran tinggi dan inflasi yang mencapai titik tertinggi selama 28 tahun. Sementara menurut Adeniyi, ia beralih ke penipuan online sebagai sumber pendapatan yang lebih diandalkan bagi keluarganya. I have to work hard, take care of my mom, buy whatever she wants. Seorang juru bicara Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria mengatakan, negara ini juga berencana membuka pusat penelitian kejahatan siber untuk membantu warga Nigeria yang memiliki keterampilan teknologi mendapatkan cara yang legal untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, pengamat melihat ambruknya rezim Basnas al-Assad di Suriah sebagai pukulan bagi Iran dan Hizbullah di Lebanon. Tapi apa yang akan menggantikan pemerintahan otoriter ini di tengah begitu banyaknya tumpang tindih kepentingan sektarian? Berikut informasinya. Amerika Serikat menyambut positif pergantian di Suriah dengan tumbangnya rezim Bashar al-Assad setelah serangan oleh sejumlah kelompok pemberontak. Pada saat yang sama, Amerika tetap memiliki sejumlah kepentingan di negara tersebut seperti diungkapkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dalam sambutan di Departemen Luar Negeri. We have a strong interest in preventing the reemergence of ISIS, given the death and destruction that it's wrought for so long. We have a clear interest in ensuring that whatever weapons of mass destruction or components are left in Syria do not fall into the wrong hands. We have a clear interest in doing what we can to avoid the fragmentation of Syria, mass migrations from Syria, and, of course, the export of terrorism and extremism. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat telah mengatakan akan bekerja sama dengan mitra regional termasuk Irak, Israel, Turki, dan Yordania untuk memastikan transisi yang aman. Essentially, there has been a civil war in Syria for 13 years, which has transformed into something totally different in the past few days. I wouldn't say that it has ended yet, because there are still a lot of moving parts with a lot of different actors with a lot of different agendas involved. Rezim al-Assad telah menguasai Suriah sekitar setengah abad, diawali dengan ayah Bashar al-Assad, Hafiz al-Assad, pada tahun 1970-an. Sebagai ungkapan kegembiraan, banyak warga Suriah menumbangkan patung Hafiz al-Assad di penjuru Suriah setelah Bashar al-Assad mengasingkan diri ke Rusia. Komandan kelompok pemberontak Abu Muhammad al-Jolani kini menjadi pemimpin terkuat bila bukan pemimpin de facto bagi Suriah. Ia telah menjanjikan mengakhiri pengaruh Iran di negaranya dan bertekad membuka lembaran baru. Kelompok pimpinan Jolani, Hayat Tahrir al-Sham, dulu dikenal sebagai Front al-Nusra yang terafiliasi Al-Qaeda. Meski Jolani belakangan menampilkan wajah moderat, tokoh pemberontak yang juga dikenal sebagai Muhammad al-Jolani ini masih masuk daftar orang yang dicari oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terkait terorisme dengan imbalan hingga 10 juta dolar. I wouldn't call him a bad or a good guy. He is a political and a military leader, and he will, more than he is a military leader, he will have to become a political leader to ensure the smoothest possible transition, because even after Assad left, Israel bombing a lot of different spots in Syria, from Latakia to Golan Heights to a bunch of other places, to Turkey-backed SNA militants fighting with the Kurds in Manbij and beyond. So there's still infighting within Syria. Seperti banyak negara lainnya, Indonesia juga menginginkan transisi Suriah ke sebuah pemerintahan baru yang inklusif. Harapan saya tentu saja sama dengan pemerintah Indonesia. Kita mengharapkan bahwa pemerintahan yang baru adalah pemerintahan yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah dan tentu saja sambil menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah. Perkembangan di Suriah mengakhiri penguasaan oleh minoritas Syiah Alawiyah, aliran yang dianut Bashar dan ayahnya Hafiz al-Assad. Suriah sendiri memiliki beragam kelompok agama dengan mayoritas Sunni dan minoritas Syiah, serta Kristiani dan Druze. Sementara secara etnis, ada mayoritas Arab dan minoritas Kurdi, selain minoritas lebih kecil lagi seperti Assyria dan Turkoman.
Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, Karlina Amkas, dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.